pagi. Kembali kita berkumpul di dalam ibadah mesbah doa pagi kita pada hari ini. Mari saudara, di minggu terakhir ini, di hari Jumat ini kita ada terus mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mau beranjak dan kita mau menghadap kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari saudara, kita akan membangun mesbah rohani kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang memang harus utama kita mencari wajahnya, karena dia adalah sumber hidup kita, sumber keselamatan kita. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, pagi hari ini Tuhan, kami mau membangun mesbah doa pagi yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebelum kami boleh menjadi berkat dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu ibadah mesbah doa pagi dan menghalangi untuk kami Tuhan menyembah, memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami ikat kuasa iblis, kami patahkan segala yang menghalangi kami, membuat kami Tuhan Yesus tidak bergairah, sukacita kami Tuhan dihalangi Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan oleh iblis. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkuasa di dalam hati kami, Engkau berkuasa di dalam ibadah mesbah doa pagi kami hari ini, baik kami maupun juga anak-anak-Mu yang saat ini sedang berkumpul bersama dengan kami untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian saudara, kita senangkan hati Tuhan. Kau berharga di mataku Tuhan. Amin Bapa. Berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata. Mari kita lebih dalam memuji menyembah Tuhan. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, berharga dan mulia di mataku Engkau Tuhan Yesus, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Amin Tuhan. Oh Yesus, Kau termulia. Sama-sama kita persembahkan pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan padamu Tuhan Yesus, yang hidup. Amin Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia. Mari sama-sama kita nyanyikan, semua keluarga kita, semua anak-anak Tuhan. Kau berharga, Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan. Inilah cinta kami, lebih emas, perak, dan permata. Mari lebih dalam lagi kita memuji menyembah Tuhan. Dan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau berharga. Oh Yesus, Kau yang termulia. Amin. Mulia. Sama-sama katakan, kita memuji menyembah Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, seluruh hidup kami, seluruh kekuatan kami Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan hidupku padamu. Oh Yesus, amin Tuhan, hidupku padamu sebagai
di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, dan Tuhan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan pakai hidup kami jadi berkat Tuhan. Tuhan, pakailah hidup keluarga kami, hidup kami jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Inilah Tuhan pujian kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kini kami persembahkan hidup kami, mengasihi melayani-Mu Tuhan. Ku membalas kasih setiamu, kebaikan-Mu ya Bapa, dengan memuji, mempersembahkan pujian ini, pujian kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kaulah keselamatanku, Kaulah keselamatan kami. Dosa kami diampuni, kelemahan kami diampuni Bapa. Segala kutuk dan sakit penyakit kami dilepaskan, disembuhkan, dibebaskan. Semua karena kasih-Mu Yesus yang lebih dulu mengasihi kami. Oh Tuhan, Kau berharga di mata kami. Ku mau hidup saat ini memberi yang terbaik. Selagi kami masih hidup bernafas dalam dunia ini, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami mau terus berseru memanggil nama-Mu lewat pujian kami kepadamu Tuhan. Kami merasakan segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dari hari ke hari. Meskipun di luar Tuhan kehidupan kami banyak Tuhan. Oh Tuhan, yang tidak Tuhan Yesus Bapa, Tuhan yang Tuhan Yesus melebihi kemampuan kami, dan tidak dapat kami Tuhan berharap pada dunia ini, karena dunia ini Tuhan semakin hari semakin Tuhan tidak menentu hidup di dalam dunia ini. Semakin mungkin kami boleh Tuhan saat ini kami boleh Tuhan Yesus rasakan Tuhan kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan, dan untuk itu kami mau Tuhan di dalam dunia ini selagi kami masih hidup dan bernafas memberi yang terbaik, menyenangkan hati-Mu, yaitu bersekutu dengan-Mu, mengandalkan-Mu Tuhan. Dan pujian ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, kami mau Tuhan berseru, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah hidup ini Tuhan, waktu yang Tuhan Yesus beri, kami mau menyenangkan hati-Mu. Bukan hanya dalam segala, hanya khusus, bukan dalam segala Tuhan pujian yang kami naikkan, tetapi doa, tetapi apa yang kami perbuat menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat, sehingga hidup kami ini berguna, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah pujian penyembahan kami, kesempatan di waktu pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, kami mau menyanyikan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, seperti hari ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita mau nyanyikan bersama buat Tuhan Yesus. Ini adalah kesempatan ya Tuhan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
jadi berkat, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan, pakailah hidupku. Amin Tuhan. Selagi aku masih kuat, ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan dari awal saudara, kita mau nyanyikan pujian ini. Amin. Adalah kesempatan hidup ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Selagi kita semua masih ada dalam dunia ini, bernafas dalam dunia ini, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidup kami, hidup anak-anakku Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi, biarlah hidup kami boleh berkenan menjadi berkat Tuhan. Ini sudah jadi berkat. Sama-sama terus kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah hidupku. Inilah Tuhan pengakuan kami Bapa, selagi aku masih kuat. Amin saudara, kita terus nyanyikan pujian ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya sementara, hanya jadi berkat. Bila saatnya nanti, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya sementara. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin saudara. Biarlah kita mengaku di hadapan Tuhan pagi hari ini. Selagi masih hari ini bernafas, selagi matahari ada, kita adalah anak-anak terang. Sebelum jauhnya malam, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, biarlah kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di Mesbah Doa Pagi ya. Saudara, firman Tuhan terambil di dalam Matius. Kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, di sini di dalam Matius 25 kita akan membaca ya. Temanya memang penghakiman terakhir. Ya, di judul di Matius ini. Namun saya akan mengangkat tema hidup ini adalah kesempatan ya. Coba kita akan membaca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar,
kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, saudara, firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita berbuat kebaikan, ya. Karena pada saat hari penghakiman terakhir, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang di dalam kemuliaannya dan ia akan memisahkan antara domba dengan kambing, ya. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan kepada domba yang di sebelah kanannya, Tuhan Yesus berkata bahwa ya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, ya. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, itulah orang-orang sebelah kanan, ya, yang diberkati oleh Bapa. Kenapa? Karena mereka dikatakan firman Tuhan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya, bahwa saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, merekalah orang-orang yang peduli kepada sesama, ya, yang melakukan kebaikan kepada sesamanya, ya, mereka berbuat baik, ya, dan tanpa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan untuk aku, ya, untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus berkata bahwa raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya untuk aku, ya. Jadi saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan, ya. Nah, kepada seorang yang di sebelah kirinya, Yesus mengatakan, Ia akan berkata kepada mereka yang berkata yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44, lalu mereka pun akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kamu tidak melayani engkau, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kepada orang yang di sebelah kirinya, yang digambarkan dengan kambing, ya, sebelah kirinya, bahwa Tuhan berkata bahwa mereka akan masuk dalam siksaan api yang kekal karena mereka tidak peduli akan sesamanya, ya, tanpa sadar apa yang mereka tidak lakukan kepada sesama, mereka juga tidak melakukannya untuk Tuhan, ya. Karena itu biarlah selama kita hidup sebelum masa penghakiman terakhir ini,
saudara, kita gunakan kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk kita berbuat kebaikan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar di mana manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Orang yang mencintai dirinya sendiri, saudara, sulit untuk mereka peduli kepada seseorang karena semua yang mereka lakukan adalah untuk dirinya sendiri, ya. Kalau kita ingat bagaimana Yesus, ya, mengatakan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, ya saudara, yang mereka hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya, menimbun harta bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang kaya yang bodoh, ya, pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu, dan untuk siapakah itu nantinya, ya. Oleh karena itu biarlah selagi masih ada kesempatan buat saudara dan saya, ya, selagi kita masih hidup dan bernafas, selagi Tuhan belum datang pada kali yang kedua dan menghakimi kita, dan biarlah kita mau lakukan semuanya, oh saudara, untuk Tuhan, ya. Saudara, dengan kita berbuat kebaikan kepada sesama, ya. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang pertama adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, ya. Saudara, tanpa sadar apa yang kita lakukan bagi sesama, kita lakukan semuanya untuk Tuhan, ya. Saudara, yang kedua adalah untuk melayani Tuhan, ya. Tadi kita telah membaca firman Tuhan bahwa mereka yang di sebelah kanannya, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan kepada sesama, mereka melayani Tuhan, ya. Saudara, melayani Tuhan adalah, saudara, kita melayani sesama, ya. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita itu adalah pelayanan, ya. Baik kita menolong orang-orang yang susah, ya, memberi makan, memberi minum, kemudian orang-orang yang dalam kekurangan, ya, kemudian orang-orang yang sengsara dalam penjara, orang-orang yang sakit. Apapun yang kita lakukan, saudara, itu kepada sesama, kita melakukannya untuk melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan adalah kita melayani sesama, ya. Karena Yesus katakan, apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya untuk aku. Oleh karena itu marilah kita, saudara dan saya, menggunakan setiap kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesama, untuk kita melayani akan Tuhan, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat, ya, Tuhan Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, ya, dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, ya. Saudara, selagi masih siang dikatakan kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya. Kalau sudah malam dikatakan tidak seorang pun yang dapat bekerja, ya. Ini adalah gambaran malam berbicara kalau kita sudah, saudara, tidak ada kesempatan lagi, ya, kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita sudah tidak dapat berbuat apapun, ya, untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik kepada sesama, ya. Oleh karena itu biarlah kita menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk kita berbuat baik kepada sesama, kita melayani Tuhan selagi kita bernafas, ya, menjadi berkat, ya, sehingga hidup saudara dan saya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Jangan kita menjadi seorang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, yang tidak peduli kepada sesama, ya, yang bagaikan digambarkan sebagai kambing yang di sebelah kiri, ya, Tuhan Yesus pada hari penghakiman, karena mereka tidak peduli, saudara, mementingkan diri sendiri, dan Tuhan Yesus berkata mereka akan masuk dalam api siksaan yang kekal, ya. Yang ketiga adalah, saudara, kesempatan untuk kita bertobat, ya. Saudara, di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 kita akan membaca di sini. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 kita akan membaca, ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian, ya. Saudara, biarlah kita menggunakan setiap kesempatan kita untuk bertobat, ya. Kalau hari ini
saudara kita ditegur oleh Tuhan karena kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Maka saudara, biarlah kita boleh bertobat selagi ada kesempatan bagi kita untuk kita bertobat dan membenahi diri kita agar jiwa kita tidak binasa. Ya, pada hari penghakiman kita akan dihakimi menurut apa yang kita buat dan kita lakukan, ya saudara. Karena itu biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, ya, agar hidup kita boleh Tuhan pakai menjadi berkat di dalam tangan Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, berkat, ya, dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami menggunakan setiap waktu dan kesempatan kami untuk berbuat kebaikan, untuk melayani Tuhan, untuk bertobat senantiasa sehingga hidup kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, Tuhan, biarlah Tuhan yang ingatkan kami semua untuk kami boleh menggunakan setiap kesempatan untuk kami bertobat ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih hidup untuk diri sendiri, tidak peduli kepada sesama ya Tuhan, kemudian kami tidak mau melayani akan Tuhan, Kau Tuhan ingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup yang Tuhan beri, biarlah kami isi dengan kehidupan yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara kami yang sakit, di antara kami, Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan iman kami ya Tuhan. Sebab oleh iman percaya kami kepadamu, maka kuasa kesembuhan-Mu boleh nyata kami boleh alami dalam hidup kami. Demikian juga bagi kami yang mengalami kekurangan, menghadapi meja-meja kosong Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah belas kasihan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga setiap kami berada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada dosa,
yang kami buat dan kami lakukan yang menghambat setiap doa-doa kami, Tuhan yang ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman percaya kami kepadamu, dan kami berdoa ingatkan kami kan setiap kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah melupakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan sesama. Kiranya Tuhan tolong dan pulihkan ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami pertolongan, kami boleh dipulihkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, perdamaikan setiap kami mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Setiap kami yang masih terikat Tuhan, baik oleh kebiasaan buruk maupun oleh pergaulan bebas ya Tuhan, oleh seks bebas, oleh narkoba ya Tuhan, oleh Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya ya Tuhan, minuman-minuman keras, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau bertobat Tuhan, mau hidup baru ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bagi setiap kami yang khawatir dan takut pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Segala roh ketakutan kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mualaskan doa kami, dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar penyertaan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, setiap kami anak-anak-Mu. Berkati khususnya bangsa kami dalam menghadapi krisis ekonomi ini ya Tuhan. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, biar bangsa kami berikan hikmat, pemimpin negara kami, Tuhan Presiden kami Pak Jokowi, para menteri yang membantunya, supaya Tuhan bangsa kami Tuhan dapat melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan, bertahan di masa-masa sulit ini. Curahkan roh pertobatan bagi bangsa-bangsa, supaya mereka boleh kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan telah membenahi, Tuhan memurnikan Tuhan bangsa kami, khususnya apa yang terjadi di Kapolri kepolisian ya Tuhan. Biarlah Tuhan pembersihan, pembenahan, pemurnian, pertobatan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang boleh Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mualaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.